Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rambe dengan NIM 2402050007. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang sudah dipelajari di mata kuliah kalkulus berubah banyak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zulkifli, SPD, MPD, PhD. Video ini untuk tugas akhir. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi pertama yaitu kurva ketinggian. Ya, kurva ketinggian atau sering disebut contour length atau garis kontur dari fungsi dua variabel f, x, y adalah kurva di mana nilai fungsi tersebut bernilai konstan atau sama dengan satu nilai c. Secara matematis kita cukup menyamakan fungsi dengan nilai c yang diberikan. Seperti jadi untuk kita bisa semakin memahami tentang materi kurva ketinggian ini, marilah kita mengerjakan contoh soal. Jadi kita akan mengerjakan contoh soal supaya kita lebih paham tentang kurva ketinggian. Angka pertama kita memposisikan nilai c dengan persamaan kurva. Jadi untuk C1 ialah X2 tambah Y2 dengan 1. Untuk C4 X2 tambah Y2 sama dengan 4. Untuk C9 X2 tambah Y2 sama dengan 9. Coba diperhatikan sekali lagi, antara tiga ini memang bentuk lingkaran yang berpusat pada titik 0,0, yaitu dikarenakan bentuknya seperti lingkaran berpusat pada 0,0, maka kita cari jari-jarinya. Untuk nilai kurva ketinggian C1 berarti X2 tambah Y2 pada titik 0,0, yaitu untuk nilai kurva ketinggian C4 itu X2 tambah Y2 4 lingkaran pada titik 0,0. Akar 4 ialah 2, berarti 2. Itu untuk nilai kurva ketinggian C9 X2 tambah Y2 9 pada titik 0,0. Akar 9 ialah 3. Jadi dari hasil
jari-jari yang kita dapat disimpulkan bahwasanya lingkaran ini yaitu bisa dibilang lingkaran konsentris, yaitu lingkaran yang berpusat yang sepusat atau lingkaran yang pusatnya itu sama. Nah, seperti bisa kita gambarkan bahwasanya bentuk kurang lebih gambar kurva pada soal x kuadrat tambah y kuadrat untuk kurva ketinggian, gambar kurvanya kurang lebih seperti ini. Baik, materi kedua ialah limit dan kekontinuan fungsi dua perubahan. Limit fungsi f(x) saat x menuju a atau limit x menuju a f(x) adalah nilai mendekati f(x) saat f mendekati titik x sama dengan a. Namun x tidak sama dengan a. Maksudnya contoh sederhana, jika kita mendekati dinding tapi kita tidak benar-benar menyentuhnya, itu yang dimaksud dengan limit. Mendekati tapi tidak menyentuh, berarti maka di sini dibilang x tidak sama dengan a. Nah, baik. Selanjutnya konsep limit satu variabel dan dua variabel. Limit satu variabel ia hanya didekati dari kiri ke kanan, dari kiri dan kanan maksud saya. Jika digambarkan seperti ini. Namun beda dengan limit dua variabel. Limit dua variabel didekati dari segala arah. Jika kita gambarkan seperti ini. Misalnya ini limit. Maka dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa, sini bisa, sini, sini. Banyak jalannya untuk menuju limit dua variabel. Itulah perbedaan antara limit satu variabel dan dua variabel. Misalkan f adalah fungsi dua variabel dan L adalah bilangan real, maka definisi limit bisa kita tuliskan baik. Supaya kita lebih paham dengan materi limit dan kekontinuan fungsi dua perubahan, marilah kita mengerjakan contoh soal. Di sini contoh soalnya itu limit x, y menuju 1,2 5x akar 5x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, jika kita mendapatkan soal begini, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai 1,2 ke dalam 5x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi 5 5
kali 1 10 per 5. 10 bagi 5 2. Berarti nilai dari limit x x, y menuju 1,2 untuk 5x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat ialah 2. Baik, ini contoh kedua. Jika kita mendapatkan soal limit kekontinuan seperti ini, maka ini banyak cara untuk membuktikan bahwasanya limit ini ada atau tidak. Bukan seperti soal yang pertama tadi, kita langsung mensubstitusikan nilai limitnya ke soalnya. Jadi ini kita harus banyak membuktikan. Pembuktian pertama, kita substitusikan nilai 0,0 ke soal, ke x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat kurang pangkat 2. Pembuktian pertama hasilnya 0. Lanjut pembuktian kedua. Jika x y-nya itu kita substitusikan dengan x. Ini x kuadrat dikurang x kuadrat ialah 0. X kuadrat ditambah dengan x kuadrat, dikarenakan pangkatnya sama-sama, maka ini bisa ditambahkan. Jadi 2x kuadrat. 0 per x 2x kuadrat pangkat 2 ialah 0. Lalu kita buktikan sekali lagi. Y-nya tuh Y-nya 0. Kita buktikan dengan Y-nya 0. Dikarenakan ada satu pembuktian hasilnya berbeda dengan pembuktian lainnya, maka dapat kita simpulkan limit ini tidak ada. Baik, materi selanjutnya ialah turunan parsial. Turunan parsial satu variabel y fx, di mana x sama dengan variabel, turunannya seperti ini. Y aksen fx d df
dan X. Nah, jika turunan parsial dari multivariabel Z sama dengan F yang kurang X, Y, di mana X, Y ialah variabel, maka definisi turunannya ialah 2F, 2X, Fx dengan limit X menuju 0. Di sini Y-nya tetap atau konstanta. Untuk turunan parsial Y, 2F, 2Y dengan FY. Nah, di sini X-nya yang tetap, atau sebagai konstanta. Baik, supaya kita makin paham dengan materi turunan parsial, marilah kita mengerjakan contoh soal. Di sini contoh soalnya ialah F dan kurung X, Y sama dengan X tambah Y tambah X kuadrat kali Y kuadrat. Kita mencari turunan parsial terhadap X terlebih dahulu. 2F, 2X, X tambah Y tambah X kuadrat, Y kuadrat, 1 tambah 0, Y 0 karena tidak ada sandingan dengan X, maka 2X Y kuadrat. Lalu hasilnya ini menjadi 3X F dy X tambah Y tambah kuadrat Y 0 tambah 1 tambah 2Y 2X Y tambah 2X. Maka dapatlah hasil dari turunan parsial X dan Y. Baik, materi selanjutnya ialah diferensial total. Jika Z, F dan kurung X, Y tutup kurung, maka bentuk diferensial totalnya ialah jika variabelnya lebih dari 2 yaitu 3 atau W-nya F dan kurung X, Y, Z, maka diferensial totalnya akan berbentuk
Baik, supaya lebih paham dengan materi diferensial total ini, marilah kita mengerjakan contoh soal. Z 2x sin y kurang 3x kuadrat y kuadrat. Jadi di sini kita menggunakan rumus diferensial total yang dua variabel. Lalu ini 6x ditambah turunan y-nya yaitu 2x, turunan sin y ialah cos y. Lalu kita posisikan dengan yang sama. Inilah hasil diferensial total. Baik, ini ada materi hampiran linear fungsi dua variabel. Hampiran linear dari fungsi dua variabel f(x), y di sekitar titik x 0, y 0 dirumuskan oleh L x, y sama dengan f x 0, y 0 ditambah f x 0, y 0 dikali x kurang x 0 kurung ditambah f y buka kurung x 0 y kurang x 0, y 0 tutup kurung dikali y kurang y 0. Jadi untuk rumus hampiran linear fungsi dua variabel ialah ini. Supaya kita lebih paham apa yang di dalam rumus hampiran linear fungsi dua variabel. Jadi keterangannya x 0, y, y 0 ini sebagai nilai fungsi di titik tersebut. Fx x 0, y 0 ini turunan parsial terhadap x di titik tersebut. Fy x 0, y 0 ini turunan
parsial terhadap y di titik tersebut. Jadi inilah keterangan yang ada di dalam rumus hampiran linier. Baik, supaya kita lebih paham, marilah kita mengerjakan contoh soal. Di sini tentukan Lx, Y untuk Fx, Y sama dengan X E pangkat Y di titik 1,0. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan, hitunglah nilai fungsi. Nah, hitung nilai fungsi ini dengan mensubstitusi titik 1,0 ke fungsi x, y itu x e pangkat y. Berarti x-nya 1, y-nya 0, berarti di sini 0. 1 kali e pangkat 0, e pangkat 0. E pangkat 0 ini sama dengan 1. Berarti F1,0 ialah 1 kali 1. Berarti nilai fungsinya ialah 1. Langkah selanjutnya ialah langkah ketiga, yaitu mensubstitusi fungsi 1,0 ke hasil turunan parsial x dan y. Seperti kita cari tadi, hasil turunan parsial x ialah e pangkat y. Karena di sini nggak ada x, yang ada cuma y, jadi x-nya kita tidak substitusikan. Jadi kita substitusikan nilai y-nya saja. E pangkat 0. E pangkat 0 ialah 1. Nah, lalu kita substitusi ke turunan x. Maksud saya ke turunan y. Yang seperti kita tahu tadi, hasil turunan parsial y ialah x e pangkat y. Nilai x ialah 1 dan nilai e pangkat y di situ nilai y-nya 0. Berarti e pangkat 0. 1 kali e pangkat 0, e pangkat 0. E pangkat 0 ialah 1. Nah, dari langkah-langkah kita cari tadi bisa kita simpulkan hasil-hasilnya. Berarti f x0, y0 ialah 1. F x y x0, y0 juga 1. Dan f y x0, y0 1. Dari hasil ini barulah kita bisa masukkan ke rumus hampiran linear 2 variabel.
Jadi ini bisa langsung kita kalikan ke dalam. 1 kali X 1 kali min 1 tambah 1 kali Y 1 kali 0. Jadi langsung kita buat lagi. 1 kurang 1 ini 0 tambah tadi X tambah Y. Jadi inilah nilai hampiran linear fungsi dua variabel. Baik, ini lanjutan materinya, yaitu turunan berarah. Turunan berarah dari fungsi f(x), y pada titik x0, y0 dalam arah vektor satuan U sama dengan A, U sama dengan dalam kurung A, B tutup kurung dirumuskan oleh perkalian antara gradien dengan vektor satuan. Bisa kita rumuskan D U F vektor gradien vektor f x0, y0 dikali U. Nah, inilah rumus untuk mencari turunan berarah. Jadi untuk kita paham apa yang dimaksud di rumus turunan berarah ini ialah di mana vektor f(x) ini salah tulis x, y sama dengan f(x) turunan dari x, y, fy, x, y. Ini turunan parsial dari fx dan fy. Yang kedua, vektor arah U wajib berupa vektor satuan panjang 1. Jika belum menjadi vektor satuan, kita harus menormalisasinya dengan terlebih dahulu membaginya dengan panjang vektor tersebut. Jadi supaya kita lebih paham, kita ke contoh soal. Nah, di sini tentukan turunan f(x, y) sama dengan x kuadrat y di titik 1,2 dengan arah U sama dengan 1,0. Nah, langkah pertama yang kita buat ialah periksa vektor U-nya itu merupakan vektor U satuan atau tidak. Jadi kita melakukannya dengan U-nya akan tambah di U. X-nya sebagai X-nya sebagai 1, berarti 1,2 tambah Y-nya 0. Satu pangkat 2 ialah 1. 0 pangkat 0, 0. 1
tambah 0 1. Akar 1 1. Berarti di sini vektor U-nya ialah vektor satuan. Langkah kedua ialah kita mencari komponen vektor x, y, x, y dengan cara mencari turunan parsial. Nah, jadi kita mencari turunan parsial terhadap x terlebih dahulu. Ini turunan jika x pangkat 2 nya ke depan, jadi turunan parsial terhadap x ialah 2x y. Untuk y karena y nya tidak ada pangkat, berarti turunan dari y ialah 1, berarti x. Setelah kita mendapatkan turunan parsialnya, maka kita mensubstitusi titik ini ke turunan parsial x dan y. Baik, langkah selanjutnya kita mensubstitusi titik 1,2 ke turunan x dan y. Untuk turunan x 2xy, berarti kita masukkan nilai titik 1,2, berarti 2x nya 1, y nya 2. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Untuk turunan y nya x pangkat 2, berarti titik x nya nilai x nya ialah 1. Karena ini tidak ada y, berarti nilai y tidak ada. Jadi 1 pangkat 2 serta 1. Berarti dari hasil turunan dan mensubstitusikan turunan x dan y, hasilnya 4,1. Ini sebagai vektor f sebagai vektor gradien fungsi di titik 1,2. Jadi jika kita sudah dapat vektor gradien fungsinya, maka kita sudah bisa menggunakan rumusnya, yaitu yang semana kita tahu vektor gradien fungsinya kita dapatkan 4,1 dikali U-nya tadi kita sudah kerjakan, yaitu mendapatkan hasil 1, berarti kita tidak payah membagikannya dengan sepanjang U yang ada di soal, karena U-nya sudah menjadi vektor satuan. Kita langsung berikan
4 tambah 1 kali 6 di 4. Inilah hasil turunan berarah. Baik, lanjutan materi kalkulus berubah banyak selanjutnya ialah nilai ekstrim. Nilai ekstrim ialah titik kritis dari sebuah fungsi dua variabel f, x, y terjadi ketika vektor gradiennya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, turunan parsial pertama terhadap variabel x dan y secara bersamaan bernilai 0. Bisa kita tuliskan seperti 2f x dan 2f y. Beginilah kalau jika kita tuliskan. Selanjutnya, supaya kita lebih paham dengan nilai ekstrim ini, kita beralih ke contoh soal. Kita mengerjakan contoh soal nilai ekstrim. Di sini tentukan titik kritis dari f, x, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 4y. Langkah pertama, kita mencari turunan parsial x dan y. Jadi turunan jika x kuadrat turunannya menjadi 2x, karena y-nya tidak ada x-nya berarti 0, 2, 0. Berarti turunan parsial terhadap x ialah 2x dikurang 2. Lalu turunan parsial terhadap y, y 0, 4. Berarti turunan parsial terhadap y ialah 2y 4 kurang 4. Lalu langkah kedua, kita mencari titik koordinatnya dengan menggunakan turunan parsial x dan y tadi dengan turunan parsial sama dengan 0. Turunan untuk titik koordinat nilai kritis di x ialah 1. Jika di y ialah, kita cari 2y kurang 4 sama dengan 0. 2y 4 tinggal luas y 4 bagi 2. Di y titik koordinatnya ialah 2, berarti titik koordinat pada nilai kritis ialah 1,2. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung nilai fungsi di titik kritis.
kita nilai fungsinya ialah tadi 1,2. Kita substitusikan dengan soal tadi yang x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2y dikurang 4y. Di sini x-nya 1, berarti kita masukkan y-nya 2, satu kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4, 2 kali 1 1, 4 kali 2 8, 5 kurang 2 3, maka dapatlah titik kritis di nilai fungsi di titik koordinat 1,2 ialah min 5. Baik, materi selanjutnya ialah integral lipat 2. Jika integral tunggal batas atas batas bawah fx dx digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva pada interval garis A, B, maka integral lipat 2 digunakan untuk menghitung volume di bawah suatu permukaan Z f x, y yang terdiri di atas suatu daerah koordinat 2 dimensi bidang x, y bernama daerah R. Secara matematis bentuk umumnya seperti berikut. Bentuk umumnya seperti ini, di mana DA elemen luas kecil jika R berbentuk persegi panjang dengan batasan X di A sampai B dan D dari C sampai D, maka integral lipat 2-nya dapat ditulis DA-nya berubah menjadi dx dan dy. Beginilah integral lipat 2 jika ditulis. Baik, supaya kita lebih paham dengan materi integral lipat 2 ini, kita mengerjakan contoh soal, mana contoh soalnya itu integral batas bawahnya 0 batas atasnya 1 dan integral 2-nya batas bawahnya 6 batas atasnya 2 dan kurung x tambah y tutup kurung dy dx. Jadi pertama kita menurunkan integral dx-nya terlebih dahulu. Dx-nya x-nya 2 dx per 2. 2 x kuadrat tambah yx per 2 itu dari rumus mengerjakan integral. Ini mohon maaf. Selanjutnya 1/2-nya kita pisahkan dengan x akar 2 tambah yx-nya. Sudah bentuk seperti ini, maka kita substitusikan nilai x
dengan nilai batas atas dan batas bawahnya. Dengan mengikuti rumus integral, bahwasanya jika kita sudah mensubstitusi nilai batas atas dan batas bawahnya, maka batas atas dikurangi batas bawah. Jadi seperti ini. 2 akar 2, maksud saya 2 pangkat 2 ialah 4, berarti 1/2 kali 4 tambah 2Y kurang 0 nggak usah lagi. 4 bagi 2 ialah 4 kali 1/2 ialah 2 tambah 2Y di, maka turunan integral dari dx ialah 2 tambah 2Y dx. Lanjut, setelah kita mendapat integral yang 1A, barulah kita mencari integral satunya lagi, yaitu integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Ini langsung 2 tambah 2Y per 2, ini 2Y nya pangkat 2, ini 2Y 1 dengan 0. Selanjutnya kita pisahkan 1/2 nya dengan 2Y tambah 2Y kuadrat. Lalu kita substitusikan batas atas dengan batas bawahnya, di 2Y dan 2Y kuadrat. Dua dikali 1/2 ialah 1, maka 1 tambah 2 3. Maka hasil dari integral ini adalah 3. Baik, materi selanjutnya ialah integral lipat 3. Integral lipat 3, jika integral lipat 2 digunakan untuk menghitung volume bawah permukaan pada bilang 2 dimensi, maka integral lipat 3 digunakan untuk menghitung benda tegar seperti volume, objek massa, atau pusat massa yang berada di dalam ruang 3 dimensi atau 3D. Nah, bentuk umum integral lipat 3 pada suatu wilayah W di ruang 3 dimensi adalah dV-nya kita ganti dengan dS dY dZ, maka akan menjadi inilah bentuk integral lipat 3 yang sering digunakan untuk menghitung volume. Maka untuk memperdalam materi ini sebaiknya kita mengerjakan contoh soal. Sini sudah ada soalnya, itu hitung volume balok dengan ketentuan ini.
Berarti langsung kita tuliskan dalam bentuk integral. Jadi langsung saja kita turunkan terlebih dahulu dz. Turunan dz berarti z ini langsung kita substitusikan karena tidak ada lagi angka yang lain atau variabel yang lain. Berarti 5 kurang 0. Lalu kita turuni, berarti tinggal dx dan dy karena dz nya sudah kita turunkan. Jadi selanjutnya uh, 5y karena turunan dy langsung kita substitusikan. Hasilnya 5 dx, lalu kita turunkan lagi dx nya. Maka kita mendapatkan 5 untuk volume balok dengan ketentuan ini.